Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak dengan aku, Kak Kesya. Aku Kak Yowan. Ada Kak Brigit dan Kak Dayu. Kita juga mengenali pemusik kita pada hari ini, ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Yeay. Kita mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri untuk menyanyi lagu pertama kita, Mendidih di Hati. Masih semangat kan adik-adik? Masih, Kak. Untuk ice breaking yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memuji nama Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan nafas yang Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah hari ini. Walaupun ibadah ini hanya kami saksikan di YouTube, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 254, bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya ya. Halo adik-adik, bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu saat kami tidur. Dan terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan dalam keadaan sehat. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus keempat ayat 6 sampai ayat 13. Firman Tuhan begini bunyinya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 begini bunyinya. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah,
tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adik-adik tugasnya memberitakan firman ke seluruh penjuru dunia sehingga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus. Pada suatu hari, Rasul Paulus pergi ke kota yang bernama kota Korintus. Di sana Rasul Paulus menetap selama 18 bulan. Selama Rasul Paulus ada di kota Korintus, Rasul Paulus mengajarkan banyak cerita tentang Tuhan, lalu juga mengajarkan rakyat-rakyat di kota Korintus untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi, sehingga semua masyarakat di Korintus menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Tapi adik-adik, setelah itu Rasul Paulus akhirnya harus pergi ke kota lain untuk menyebarkan firman Tuhan ke kota lain. Salah satunya adalah kota yang bernama Efesus. Maka dari itu, Rasul Paulus pergi dari kota Korintus menuju ke kota Efesus. Setelah di kota Efesus, adik-adik, Rasul Paulus yang sedang memberitakan firman di kota Efesus mendengar kabar bahwa orang-orang yang ada di kota Korintus itu terpecah belah adik-adik. Kenapa kira-kira ya? Ternyata penyebab mereka terpecah belah itu adalah banyak dari orang-orang di Korintus yang merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Banyak juga orang-orang di Korintus yang merasa bahwa dia itu lebih baik, seperti dari dia lebih kaya, dia lebih merasa lebih pintar, dia merasa bisa ini, bisa itu, dia merasa dia mempunyai kelebihan yang banyak dibandingkan jemaat yang lain. Hal itu membuat sebagian orang di Korintus itu merasa lebih memiliki dibandingkan orang lain. Jadinya orang-orang Korintus itu sombong, mereka jadi merendahkan orang lain. Nah, hal itu tentunya tidak baik dalam pelayanan di jemaat Korintus adik-adik. Orang-orang yang jadi sombong tadi hatinya jadi tidak rendah hati lagi adik-adik. Padahal hal tersebut tidak baik kalau misalnya kita sombong. Nah, saat si Rasul Paulus ini mendengar berita bahwa jemaat di kota Korintus seperti itu, akhirnya Rasul Paulus berinisiatif untuk menuliskan sebuah surat. Di dalam surat itu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa sebagai jemaat Tuhan yang mengikuti dan percaya pada Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, entah itu apapun yang kita punya, entah itu dari uang, dari kepintaran, dari apapun yang kita bisa tidak boleh menyombongkan itu semua. Karena apa? Karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka dari itu kita tidak boleh menyombongkan hal itu. Nah adik-adik, sama seperti kita, Rasul Paulus dan juga jemaat Korintus mau mengajarkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh sombong. Misalnya kalau adik-adik itu pintar, lalu adik-adik merendahkan teman-teman adik-adik lain yang tidak dapat nilai bagus. Misalnya nih, kalau misalnya adik-adik ulangan nilainya 10, terus ada nih temannya yang nilai ulangannya tidak lebih bagus daripada adik-adik, terus adik-adik bilang, ya ulangannya lebih jelek daripada aku. Nah itu nggak boleh adik-adik. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus tetap rendah hati. Kalau misalnya kita merasa lebih pintar daripada orang lain, kita harus memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan pendapatnya juga, seperti itu. Nah jadi adik-adik kita belajar banyak dari Rasul Paulus dan juga jemaat Korintus pada hari ini. Yang pertama, kita tidak boleh menyombongkan diri kita atas apa yang kita miliki, karena segala yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus tetap rendah hati. Apapun yang kita miliki, tidak boleh menyombongkan diri kita kepada orang lain. Lalu adik-adik, yang ketiga, kita tidak boleh pilih kasih.
kalau kita berteman dengan orang lain, kalau kita merasa pintar atau kita merasa lebih baik daripada mereka, kita juga tidak boleh memilih-milih teman yang sama pintarnya dengan kita, lalu yang tidak pintar kita tidak temani. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh pilih-pilih kasih dalam berteman. Lalu yang terakhir, kita juga harus menghormati orang tua kita, menghormati teman-teman kita juga, menghormati saudara, dan menghormati semua orang. Nah adik-adik, jadi apa yang bisa kita dapat hari ini? Kita harus bersikap rendah hati. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini, Kak Dina sudah menyiapkan sebuah kincir angin. Nah adik-adik bisa dilihat di sini ya, kincir anginnya warnanya masih putih nih adik-adik. Kalau misalnya kincir anginnya warna putih kayak gini, kelihatannya bagus nggak ya? Enggak kan? Nggak ada warna sama sekali. Kalau muter kelihatannya pun tidak menarik. Jadi adik-adik, ini sama aja penggambarannya dengan kalau misalnya adik-adik merasa dirinya paling pintar, terus mendominasi orang-orang yang lain tidak boleh menyatakan pendapat, tidak boleh bermain dengan adik-adik, jadinya warnanya cuma satu warna aja. Sedangkan kincir yang mau kita buat itu dia warna-warni kayak gini. Jadi semua orang mengerjakannya bersama. Ada warna orange, ada warna pink, ada kuning, ada hijau. Nah, kalau kayak gini kelihatannya lebih bagus ya adik-adik ya. Nah, jadi seperti kincir yang berwarna-warni ini, kalau kita rendah hati, kita mau membiarkan orang lain lebih dulu dibandingkan kita, atau kita tidak menyombongkan diri kita bisa nih membuat kincir angin yang berwarna-warni kayak gini. Karena setiap orang punya masing-masing porsinya. Tidak seperti kayak gini yang warnanya hanya putih. Kalau misalnya kita mau merendahkan diri kita dan tidak sombong, kita akan mendapat kincir angin yang berwarna-warni seperti ini. Jadi adik-adik, untuk cara membuatnya nanti adik-adik bisa melihat di cara pembuatan kincir angin ini. Kakak tunggu ya kincir angin buatan adik-adik. Halo adik-adik, kita akan membuat kincir angin bersama. Siapkan alat dan bahannya ya. Ada kertas origami, double tip dan isolasi bening, lem, gunting, tusuk gigi atau lidi, peniti atau jarum, sedotan, dan karton. Yuk kita membuat. Pertama, siapkan 4 kertas origami berbeda warna dan juga lem kertas. Selanjutnya, adik-adik lipat kertas origami secara diagonal seperti di dalam video ya. Kertas origaminya dilipatnya harus sama kedua sisinya, tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu, lipat keempat kertas itu ya adik-adik. Semuanya harus sama sisinya. Nah, setelah kertas origami semuanya telah dilipat dengan baik, lalu kita akan mulai mengelem kedua sisinya agar saling menempel. Pertama, adik-adik mengelem salah satu sisi dari origami. Semua sisinya harus dipenuhi ya adik-adik, jangan sampai ada yang terlewat. Lemnya hati-hati. Setelah diberikan lem, lalu perlahan-lahan adik-adik lipat kertas origaminya seperti tadi. Direkatkan jangan sampai ada sisi yang masih bolong atau tidak tertempel dengan baik. Lakukan untuk keempat kertas origaminya adik-adik, jadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan karton warna apa saja. Karton ini digunakan untuk membuat lingkaran di tengah kincir angin kita. Nah, digunting menjadi 2 bulatan ya adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, jangan lupa minta tolong mama, papa, oma, opa, atau kakak untuk membantu menggunting ya adik-adik. Jadinya seperti ini, buat 2 lingkaran ya. Lalu, ambil double tip untuk merekatkan lingkaran yang sudah adik-adik buat. Double tipnya ambil secukupnya ya. Kalau bisa, double tip ini menutupi seluruh permukaan lingkaran. Kemudian, ambil kembali keempat kertas origami yang telah adik-adik lipat tadi dan juga telah ditempel. Secara perlahan, adik-adik lepas perekat pada double tip, lalu
tempel ke 4 kertas origami yang sudah dilipat ke dalam lingkaran. Seperti ini ya menempelnya adik-adik. Bentuknya akan menjadi segi 4 yang berbentuk seperti layang-layang adik-adik. Setelah semua sisi ditempel ke dalam lingkaran, putar bagian kincir sehingga lingkaran menghadap ke bagian adik-adik. Setelah itu, ambil double tip dan rekatkan double tip pada lingkaran. Usahakan double tip menutupi semua sisi dari lingkaran. Double tip ini nanti akan berfungsi untuk menempelkan ujung-ujung dari kincir angin. Perlahan-lahan tempelkan ujung dari kincir angin sehingga masing-masing dari sisi menempel pada lingkaran yang tengah. Jangan lupa diberi jarak ya adik-adik. Jadi yang ditempel hanya 4 sisi bukan 8 sisi. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, gunakan lingkaran yang lain untuk ditempelkan di atas perekatnya tadi. Lihat, semuanya sudah tertutupi dengan baik kan adik-adik? Setelah itu, kita akan bikin gagangnya ya. Siapkan peniti atau jarum. Karena ini adalah benda tajam, jangan lupa minta bantuan mama, papa, oma, opa, atau kakaknya ya. Tusuk peniti ke tengah lingkaran untuk membuat lubang. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai kena tangan. Nah, setelah itu, gunakan lidi atau tusuk gigi untuk dimasukkan ke dalam lubang seperti ini. Hati-hati adik-adik. Jika adik-adik mempunyai tusuk gigi, silakan gunakan tusuk gigi. Tapi kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan lidi dari sapu lidi yang dipunya mama-mama. Setelah lubangnya dirasa cukup untuk memasukkan lidi ataupun tusuk gigi, adik-adik bisa mengambil sedotan yang dimiliki di rumah. Atau jika adik-adik tidak mempunyai sedotan, adik-adik bisa menggunakan karton yang tadi untuk menjadi gagangnya. Caranya seperti ini. Pertama, gunting persegi panjang pada karton. Lalu, gulung karton yang sudah adik-adik gunting menjadi tabung kecil seperti ini. Digulungnya perlahan-lahan ya adik-adik supaya lingkaran atau tabung yang adik-adik buat itu kecil seperti sedotan. Nah, lihat kan? Seperti ini. Lalu, untuk melindunginya, adik-adik bisa menggunakan selotip bening. Selotip bening ini bisa digunakan untuk merekatkan karton hitam atau karton yang berwarna lain milik adik-adik supaya tidak terlepas dan tetap berbentuk seperti sedotan. Kedua ujungnya direkatkan menggunakan selotip ya adik-adik. Setelah kedua ujungnya direkatkan, maka adik-adik harus merekatkan selotip bening itu ke seluruh permukaan dari tabung yang sudah kita buat menggunakan karton. Seperti ini. Nah, jangan sampai ada bagian yang masih terbuka ya adik-adik. Setelah satu sisi kita selotip, kita akan melakukan sisi yang lain lagi. Supaya karton yang kita buat lebih kuat seperti sedotan. Nah, jadi deh. Kita punya sedotan dari karton. Lalu adik-adik, untuk merekatkan sedotan ini pada kincir yang sudah adik-adik buat, tusuk peniti atau jarum atau gunakan gunting untuk membuat sebuah lubang. Karena di sini kita menggunakan benda tajam, jangan lupa minta bantuan orang lain untuk membantu ya adik-adik. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan peniti. Masukkan lidi atau tusuk gigi yang tadi sudah kita taruh dalam kincir angin kita ke dalam sedotan kita. Seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk menjaga kincir angin kita
Agar tidak jatuh dan tetap kuat, maka potong ujung batang kincir sekitar 1 cm seperti ini. Gunanya untuk memperkuat batang kincir angin kita. Letakkan bagian yang kecil itu tepat di belakang kincir angin dan di antara kincir angin dengan sedotan atau karton yang sudah kita gulung tadi. Nah, seperti ini adik-adik kincir anginnya. Sekarang adik-adik bisa bermain kincir angin. Selamat mencoba di rumah. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan boleh disatukan dengan persembahan yang akan diberikan oleh Mama dan Papa. Dan boleh dikirim ke gereja pada hari Rabu dari jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Atau adik-adik juga bisa kirim persembahan itu ke rekening di bawah ini. Kita akan angkat pujian lagi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Warta PA minggu ini, kami Kakak Layan PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi di channel yang sama untuk mengikuti ibadah persekutuan anak. Jangan lupa ditonton ya, jam 7 pagi. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tidak seperti jemaat Korintus, dan kami bisa tetap selalu rendah hati kepada orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak menyombongkan segala kepintaran kami, segala yang lebih dari diri kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu rendah diri dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan di dalam selama ibadah ini berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati hari kami ya Tuhan. Berilah kami kesehatan dan jaga kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.